Halo teman-teman semuanya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu buat Kalidia yang jauh di sana. Selamat hari Minggu buat siapa lagi tuh? Selamat hari Ada Minggu. Evelyn, ada Nael, ada Feral, ada siapa tuh? Ada Revel, ada banyak, ada Yohanes, ada Yosi. Pokoknya selamat hari Minggu buat teman-teman yang di rumah dan selamat hari Minggu buat teman-teman yang di gereja. Gimana nih puasanya? Salah. Teman-teman nggak pada puasa ya? Berarti kalau nggak puasa harusnya bisa lebih semangat dong ibadahnya, bener nggak? Buat yang masih rebahan atau yang masih leyeh-leyeh, bisa cuci muka dulu kali ya supaya lebih semangat. Karena kita mau datang ke baitnya, kita mau bersyukur dan juga bersuka cita untuk memuji Tuhan. Kita mau suka cita, kita mau angkat pujian, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah remaja dan pemuda, kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapak, Engkau Allah yang sangat baik. Kau masih memberikan kami kesehatan hingga pada hari ini. Kami masih beribadah meskipun secara virtual. Kami dapat bersyukur karena kami masih bisa datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ya Bapak tiap-tiap anak-Mu yang hadir saat ini. Kiranya Engkau boleh berkati kami boleh dimengerti melalui firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Kau berkati juga hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya boleh Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh dimengerti maksud dari firman Tuhan tersebut. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, teman-teman, di zaman yang sekarang ini, apalagi pandemi, kita kebanyakan kegiatannya lebih sering virtual ya, ketemunya via Zoom atau sering update-update via sosial media.
Kalau kata anak zaman sekarang di dunia tipu-tipu, di dunia sosial media, seringkali tuh kita nggak jadi diri sendiri, kita bisa berpura-pura jadi orang lain. Misalnya di dunia nyatanya kita bawel, tapi misalnya di sosial medianya kita bisa branding diri kita tuh nggak jadi diri kita sendiri. Atau misalnya sekarang nih kita lagi ikut Zoom, kita bisa aja join Zoom, abis itu kita matiin kameranya, kita bisa sambil ngapa-ngapain, kan kita nggak ada yang tahu ya. Tapi sebenarnya teman-teman, di setiap apapun yang kita lakukan di hidup kita, Tuhan itu tahu isi hati kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Katakan sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita naikkan pujian ini dari awal lebih sungguh lagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami pada hari ini Tuhan boleh kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan dalam masa muda kami ini Tuhan, hidup kami semakin dirubah Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau. Hidup kami Tuhan semakin nyata menyatakan kasih-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan pada masa muda ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh Tuhan percaya dan taat akan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, saudara sekalian, hari ini berbicara tentang keluar dari kepura-puraan. Kita ambil dari Kolose pasal 2 ayat 16 sampai dengan 19. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai dengan 19. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala,
dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ya, demikian firman Tuhan. Ya teman-teman sekalian, kepura-puraan, tadi benar kata Ayu begitu ya, sometimes kita di media sosial itu bisa menjadi pura-pura. Yang paling gampang itu di Zoom. Di Zoom itu menjadi jarang kita menampilkan kamera, even itu kita rapat begitu ya, kecuali kalau bos kita, guru kita menyuruh menampilkan kamera. Sebab kalau kita tampilkan kamera, kita tidak bisa pura-pura. Kelihatan ngantuknya, kelihatan ya semuanya kelihatan begitu ya. Nah, itu memang menjadi kendala di zaman sekarang ini. Nah, next. Oh, hilang. Sebentar. Saudara, kalau kita bicara tentang masalah pura-pura, teman-teman, banyak orang tidak mau membuka siapa dirinya dalam hal kepura-puraannya. Nah, next, boleh? Sabar teman-teman, kita lagi memakai OBS begitu ya, jadi masih agak-agak canggung gitu ya. Nah, ya, mungkin, next aja next, Carol. Mungkin takut ya ketahuan bahwa ia itu memiliki banyak kelemahan. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa saya itu banyak sekali tidak mau membuka diri saya di hadapan orang-orang, pasti alasannya adalah supaya orang itu tidak tahu, tidak kenal siapa diri saya sebenarnya. Kenapa? Karena mungkin takut ketahuan bahwa ia memiliki banyak kelemahan dalam dirinya. Boleh next? Mungkin ia tidak mengenal siapa dirinya juga. Jadi kenapa orang tidak mau membuka dirinya kepada orang lain? Karena ya kita harus jujur bahwa ya mungkin orang itu memiliki banyak kelemahan dan juga tidak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Jadi ketika orang mendekati dia atau orang semakin kenal dengan dia, akhirnya menjadi malas. Akhirnya tidak lagi mau datang dan mengenal dia. Karena ternyata orangnya memiliki banyak kelemahan. Next. Banyak juga orang yang tidak mau taat dan turut firman Tuhan. Karena ada harga yang harus dibayar. Jadi teman-teman, memang kalau kita ingin keluar dari sebuah kepura-puraan dalam hidup kita, kunci yang paling pertama adalah kita harus berani membuka diri siapa diri kita sebenarnya. Dan yang paling utama adalah ketika kita membuka diri di hadapan Tuhan, siapa diri kita sebenarnya. Nah, bagaimana tahunya kita bisa membuka diri kepada Tuhan? Ketika kita tahu ada harga yang harus dibayar. Jadi teman-teman, semakin teman-teman mengasingkan diri dari orang lain, semakin teman-teman menjauhkan diri dari orang lain, seolah-olah ini adalah hidup gua, seolah-olah ini adalah dunia gua, semakin Anda tidak akan pernah mengalami perubahan dalam hidupmu. Semakin Anda hidup di dalam kepura-puraan. Artinya manipulasi juga bisa terjadi. Karena apa? Karena kalau kita semakin di dalam Kristus, orang lain bisa membaca kehidupan kita. Kenapa kita tidak takut orang lain membaca kehidupan kita? Karena yang ia baca adalah Kristus. Jadi kunci sederhananya adalah apakah Anda tipikalnya orang bisa membuka diri atau tidak. Kalau Anda lebih banyak menutup diri, maka Anda akan banyak hidup di dalam kepura-puraan. Ini juga yang menjadi concern-nya daripada Paulus ketika dia berbicara hal ini kepada jemaat Kolose. Next. Mengapa orang menjadi pura-pura, kata Paulus, next lagi. Jangan biarkan orang menghukum atau menilai. Artinya apa? Jemaatnya di Kolose memang mereka sangat ketakutan kalau ingin membuka dirinya. Kenapa? Karena mereka dinilai lah gitu, di judgment ya, dihakimi. Next. Karena apa? Kerohanian itu didefinisikan dari cara makan, minum, dan beribadah di jemaat Kolose. Jadi mereka melihat bahwa kalau mereka ini cara makannya, minumnya, dan beribadahnya akhirnya mereka buat-buat supaya dinilai menjadi baik. Saya rasa demikian juga dengan kita, teman-teman. Next. Bahwa kita menjadi pura-pura rohani atau baik secara rohani supaya dinilai baik oleh orang lain. Teman-teman, di sini kita harus benar-benar berani ya membuka diri kita. Apakah hal-hal yang kita lakukan dalam pelayanan, apakah hal-hal yang kita lakukan dalam pembentukan kerohanian kita itu benar-benar untuk membentuk diri kita, atau kita lakukan supaya kita dinilai baik sama orang lain?
Nah, ini paling berbahaya gitu ya, paling sangat berbahaya. Kita bisa setia datang beribadah. Kita mungkin bisa setia membaca Alkitab, saat teduh dan lain sebagainya. Kita bisa setia dalam pelayanan kita. Kita bisa setia banyak hal lah, misalnya kita ikutin masalah di gereja begitu. Tetapi kalau tidak terjadi perubahan dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kita itu sedang pura-pura setia. Kembali lagi, prinsipnya apa? Ketika kita setia, ada harga yang harus dibayar. Sama bagi teman-teman yang sudah punya pacar. Ketika engkau punya pacar, punya tunangan, punya istri, punya suami, engkau setia kepada pasanganmu, maka ada harga yang harus dibayar. Harganya apa? Ya nggak boleh lagi ngelihat orang lain misalnya. Yang sudah punya suami istri, ya tidak boleh lagi dia menyeleweng dan lain sebagainya. Ada harga yang harus dibayar. Orang yang tidak berani membayar harganya, maka dia hidup dalam kepura-puraan. Dia bisa baik di gereja, tetapi di luar main gaplek sampai subuh. Dia bisa baik di gereja, minum anggur perjamuan kudus, di luar dia minum topi miring. Ya, memang karena hidupnya dalam kepura-puraan. Karena hidupnya tidak mau membayar harga yang harus dia bayar. Di sini kebanyakan kelemahan anak muda. Teman-teman masih muda, kebanyakan demikian. Kalau di gereja bisa bagaimana, di luar itu bisa bagaimana, hidup di dalam kepura-puraan. Maka Paulus mengatakan ya hati-hati dengan hal demikian. Yang kedua adalah melakukan ibadah pelayanan menggunakan karunia hanyalah sebuah manipulasi. Sebenarnya ingin menjadi bintang, star. Maka sebenarnya ini menjadi sebuah kepura-puraan juga. Sepertinya kita mengelola segala sesuatunya pengen perfect, baik, tetapi sebenarnya di dalam hatinya paling terdalam adalah supaya gue dipandang bintang. Ini juga harus hati-hati sekali. Di sini banyak sekali orang Kristen terjebaknya yang sudah melayani misalnya. Jadi hati yang sebagai bintang itu, kata Paulus, engkau memiliki banyak sekali karunia, engkau memiliki banyak sekali kemampuan, ability yang Tuhan kasih kepada dirimu, itu bukan menjadikan engkau menjadi bintang, tetapi sebenarnya adalah sebuah karunia yang harus dilakukan dengan segala kerendahan hati. Oleh karena itu teman-teman, tidak mengherankan kenapa orang masih ingin hidup di dalam kepura-puraan, karena mereka masih ingin hidup di dalam bintang, dipuja-puja, selalu dicari-cari dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya itu semua adalah manipulasi semata-mata. Nah, apa yang paling berbahaya kalau kita sudah biasa hidup di dalam kepura-puraan dan tidak mau membayar harga ikut Tuhan Yesus, adalah orang yang hidup dalam kepura-puraan itu tidak mencerminkan Kristus. Dan akhirnya kata Paulus, kemenangannya itu hilang. Apa kemenangan yang dimaksudkan di sini? Keselamatan yang sudah dia dapatkan akhirnya hilang. Jadi teman-teman, saya masih termasuk orang yang memegang bahwa keselamatan yang kita miliki itu bisa hilang. Saya katakan memang bisa. Kalau kita hidupnya tidak taat kepada Kristus, saya jamin keselamatan yang kita miliki, kata Paulus, akhirnya kemenangan itu hilang. Karena kita hidupnya selalu di dalam kepura-puraan itu. Jadi bahaya teman-teman. Ketika engkau benar-benar hidup di dalam kepura-puraan, engkau tidak mengerti siapa yang engkau sembah, siapa Tuhanmu yang sesungguhnya. Engkau malah hidup di dalam kepura-puraan. Teman-teman, kalau kita saya hidup di keluarga yang sangat tradisi kekristenannya, tradisi ya, ke gereja, main kartu yang bawa bapaknya begitu ya, ke gereja rajin begitu ya, tapi main kartu juga rajin. Main kartu itu maksudnya kalau main kartu doang nggak apa-apa ya, tapi sambil judi. Habis itu dia minum tuak, habis itu dia ngerokok dan lain sebagainya. Itu kalau sudah mulai dibuka jam kerjanya, jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Lalu kemudian kalau mereka ke gereja, bisa tuh di gereja mereka keluar sebentar untuk ngerokok, habis itu balik lagi ibadah. Kebayang kan? Mereka percaya kepada Kristus, tetapi mereka tidak mau membayar harganya ikut Kristus. Saya nggak tahu dengan teman-teman. Mungkin teman-teman rajin pelayanan, rajin segala macam, tapi ada begitu banyak harga yang harusnya engkau bayar, tapi nggak mau.
Ada konsekuensi yang harusnya engkau pegang tapi nggak mau. Akhirnya kita terjebak di dalam kepura-puraan. Next. Nah, bagaimana kita keluar daripada kepura-puraan itu? Ya, kita harus pegang Kristus. Artinya kita harus sungguh-sungguh berani membayar harganya. Dan itu sangat mahal. Dikatakan bahwa ia akan memperbaiki kehidupan kita. Makanya tadi ada kata-kata urat, ada kata sendi, kerangka, begitu ya. Kerangka manusia, urat-uratnya segala macam. Kalau Kristus sampai masuk ke dalam tubuh kita, darah kita, jiwa kita, nyawa kita, maka dia akan menjadikan pribadi kita menjadi pribadi seperti Kristus. Nah, permasalahannya adalah teman-teman, kadang-kadang kita tidak mau benar-benar mengundang masuk Kristus dalam kehidupan kita. Ada lagunya kan, Into My Heart, masuk ke dalam hatiku ya Tuhan. Itu cuma lip song. Akhirnya cuma nyanyian yang kita nyanyikan dalam pujian bibir kita, di bibir saja. Lagu itu sangat bagus, Into My Heart, masuk. Karena kalau engkau masuk ke dalam diriku ya Tuhan, maka seluruh komponen dalam kehidupanku itu akan engkau perbaiki. Dan aku akan menjadi seperti Kristus. Teman-teman, hari ini kita merenungkan, kalau kita masih hidup di dalam kepura-puraan, apalagi hidup dalam dunia yang dua dunia begitu ya, dunia gereja beda, dunia rumah beda, dunia tongkrongan beda, dan lain sebagainya, maka engkau belum mengundang Kristus masuk ke dalam kehidupanmu. Supaya kita bisa keluar dari kepura-puraan, harus ada yang masuk into my heart, my Lord. Harus ada yang masuk ke dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya termasuk orang yang sangat terbuka kehidupannya sejak saya kenal Kristus. Saya dimanapun berada, begini adanya, ya begini adanya, begitu ya. Teman-teman main ke pastori, ya saya begini adanya, saya begini aja. Teman-teman ketemu saya di gereja, ya begini adanya. Nggak pernah teman-teman ngajak saya nongkrong dimanapun, saya tetap akan begini adanya. Saya waktu di kampus teologi saya, artinya di asrama saya, itu kalau teman-teman saya seasrama, kalau masih melakukan dosa gitu ya, tanda petik ya, itu pasti mereka tidak akan mengajak saya. Karena saya dianggap orang suci di kampus. Karena saya pasti langsung akan menegur. Karena saya pasti akan say no, dan saya akan balik menegur dia. Pernah satu waktu, karena teman-teman kampus saya ini kebanyakan dari luar daerah gitu ya, dari daerah luar-luar begitu, sehingga kita harus menggunakan komputer. Nah, karena saya sudah lumayan banyak tahu tentang komputer, biasanya masalah-masalah komputer zaman dulu ya, komputer zaman dulu itu paling masalah RAM, hard disknya lamban, masalah-masalah kecil lah gitu ya, yang gitu-gitu. Nah, karena teman-teman saya ini dari luar daerah gitu, saya mohon maaf ya, luar daerah bukan gimana ya, sehingga misalnya masalah RAM-nya itu mungkin kena lepas gitu ya kan, kuncian RAM-nya itu terlepas itu juga bisa nyala gitu ya, segala macam. Ya kita tinggal bongkar, pasang lagi, selesai gitu ya. Tetapi kan karena ya luar daerah kan ya nggak ngerti lah gitu kan. Ini dibawa ke toko komputer segala macam. Nah, akhirnya teman-teman, ada teman saya yang lumayan tahu juga, mirip-mirip dengan saya masalah komputernya. Itu didagangin sama dia. Padahal cuma RAM lepas doang, dikenain ongkos 200.000. Nah, bagi anak-anak yang luar daerah begitu kan, uang segitu, waduh gitu ya. Ada cuma masalah ganti RAM. Saya masih ingat dulu tuh RAM tuh masih RAM murah-murah ya, masih RAM itu masih zaman lama. Itu 250.000, itu udah vegan gitu ya, masih murah lah zaman itu. Lalu kemudian cuma ganti RAM, ganti apa gitu ya. Nah, teman saya, ya gue usahakan deh, begini-begini, mintanya 1,2 gitu kan. Lalu saya bingung, coba lihat, karena saya waktu itu masih di tingkat akhir ya, jadi saya sibuk skripsi gitu kan. Ini teman saya di luar daerah ini, saya bilang, mana lihat komputer kamu? Saya bilang, ya ini mah cuma begini. Cuma habis berapa gitu ya. Akhirnya saya benar marah sama teman saya itu, yang melakukan tanda petik kejahatan itu. Jadi teman-teman, akhirnya sejak saat itu, ya sudah, saya dikenal, entah kalau gimana, jangan ajak Fabio. Nanti gimana. Lalu saya bilang sama mereka, inilah harga yang harus kita bayar ikut Kristus. Kalau lo nggak mau ikut Kristus, lo hidup dalam kepura-puraan. Hidup dalam pura-pura enak, kaya. Betul kan, yang tadi kan kaya, bener. Nipu-nipu orang, gampang. Kebayang kalau kamu nanti jadi hamba Tuhan, tukang tipu. Waduh, selesai. Jadi ada harga yang harus dibayar, teman-teman. Ketika kita tahu bahwa kita bisa membodohi orang,
tetapi kita tidak mau, maka itulah ketaatan kita di dalam Kristus. Berarti kita sudah mengundang Kristus into my heart, masuk ke dalam hati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan Tuhan bagaimana hidup kami seharusnya benar-benar nyata, yaitu menggambarkan kasih-Mu Tuhan. Tetapi kami seringkali memilih hidup dalam pura-pura Tuhan, sehingga dosalah Tuhan yang kami jalankan dalam hidup ini. Bapa di dalam surga, pada hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini, untuk teman kami Valen, Sagam, Evelyn, dan juga Revel. Tuhan Yesus tolong berkati, biarlah kiranya Tuhan, teman-teman kami yang telah Engkau tambahkan usianya ini, Engkau berikan hikmat, pengertian, dan Engkau berikan keberhasilan Tuhan, baik dalam masa pendidikannya maupun dalam pekerjaannya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman kami yang lulus dari SMA, untuk Stanley dan juga Jason Tuhan. Biarlah kiranya harapan mereka masuk ke dalam universitas, Tuhan Yesus tolong berkati. Cukupkan Tuhan, baik itu dari segi dana maupun dalam tesnya, Tuhan Yesus tolong sertai, sehingga teman-teman kami Tuhan boleh masuk ke dalam universitas yang tepat sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami Morris yang sakit, biarlah kiranya Tuhan dalam kelemahan badannya pada saat ini, Tuhan Yesus tolong urapi dan kuduskan, sehingga Morris Tuhan boleh kembali sembuh dan beraktivitas kembali. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang dalam pekerjaannya, Engkau berikan berkat Bapa di surga. Bagi teman kami yang mencari pekerjaan, Tuhan Yesus tolong kuatkan, sehingga mereka boleh menemukan pekerjaan. Kami juga menyerahkan pendidikan kami Tuhan ke dalam tangan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan memberkati teman-teman kami yang masih dalam proses pendidikan, supaya sukses Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan kami. Biarlah kami juga Tuhan siap menghadapi pandemi ini Tuhan, dan virus yang semakin mutasi. Tuhan Yesus tolong berkati kami, supaya kami Engkau kuatkan Tuhan dalam kesehatan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bang Bio atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Nah teman-teman, seperti yang Bang Bio sudah sampaikan tadi ya, bahwa kita sebagai anak-anak Kristus itu kita sebagai surat terbuka yang bisa dilihat sama semua orang. Jadi jangan di gereja kita sok rohani, di luar kita jadi selengean gitu. Kita harus bisa mencerminkan sikap kita sesuai dengan Kristus gitu. Karena kepura-puraan itu sifatnya sementara ya, nggak kekal teman-teman. Jadi cepat atau lambat kepura-puraan itu pasti akan terlihat. Jadi lebih baik kita jadi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, teman-teman, sekarang aku mau menginfokan untuk persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan itu melalui dua cara. Bisa transfer ke rekening BCA atas nama Kristi Anugraha, nomor rekeningnya tercantum di layar. Atau teman-teman juga bisa memberikan persembahan secara langsung, uangnya dimasukkan ke amplop dan diserahkan ke gereja pukul 5 sore sampai 7 malam di Gereja Kristus Sarwa Permai. Sama ada tambahan juga informasi buat teman-teman, minggu depan tanggal 15 Mei 2021 kita ada KTB jam 5 sore via virtual ya, via Zoom. Nanti akan diinfokan selanjutnya oleh pengurus di grup. Nah, nggak terasa kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Seperti yang tadi Bang Bio sudah sampaikan, Tuhan akan memperbaiki hidup kita kalau kita juga ada niatan dari dalam diri kita sendiri untuk mau diubahkan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup seturut dengan kehendaknya. Kita mau hidup bagi Dia. Kita mau angkat pujian hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu
kita satukan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Happy Sunday semuanya, selamat hari Minggu. Oh ya, selamat ulang tahun juga untuk Sagam yang kemarin berulang tahun. Tuhan berkati selalu ya Sagam. Nah teman-teman, sebelum live boleh on cam-nya dulu ya, kita mau foto bareng-bareng. Yuk Kak Keisha, selamat hari Minggu, nyalain kameranya yuk Kak Keisha. Ada Abigail, ada siapa tuh coba? Ada Farel, Marvi. Boleh. Pemuda juga kan ya Ibu No? Iya, pemuda pada masanya. Marvi boleh nyalain kameranya. Terus ada Grace, ada Keisha, Lasma. Gitu. Apa sih gue? Mau di mana sih kan? Mau di sini aja. Ya udah. Hitung ya Bang, siapa yang mau foto? Abang, Bang Bio ya? Siapa ya? Carol ya? 1, 2, 3. Udah belum? Ulang ya. Oh, ulang. Capek deh. Kita lihat sini kali. Ya. 1, 2, 3. Udah. Lagi. Udah apa lagi? Udah apa lagi?